Pemerintah mengumumkan 2 kasus positif virus corona COVID-19 di Indonesia. Saat ini keduanya dirawat di Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso. 2 pasien terdeteksi adalah warga Depok yang terinfeksi dari warga negara Jepang yang juga positif virus corona. Dan untuk mengetahui apa yang akan dilakukan pemerintah Kota Depok, sudah bergabung dengan Wali Kota Depok, Muhammad Idris dari Depok, Jawa Barat. Selamat pagi, Pak Wali Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wali. Selamat pagi, Mas Ade ya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Wali, sebelum akhirnya ada laporan dan kemudian pasien ini dibawa ke RSPI Sulianti Saroso, apakah sebelumnya ada laporan? Apakah sebelumnya ada laporan kepada pihak Pemkot Depok terkait hal ini, Pak? Kalau dari sisi penyakit coronanya, memang kami sudah mengeluarkan edaran kepada masyarakat untuk tindakan-tindakan pencegahan. Kalau terkait dengan masalah 2 pasien ini, memang kami baru dapat kabar dari pihak rumah sakit, itu tanggal 29, yang mereka langsung merujuk ke RSPI Saroso di Jakarta, dan mendapatkan informasi positif itu pada tanggal 1-nya. Seperti itu. Baik, Pak Wali, secara psikologis dan geografis Kota Depok ini kan dekat dengan Jakarta, begitu. Ini kemudian membuat sedikit resah warga baik di Depok maupun juga di DKI Jakarta. Apa hasil koordinasi dari pihak pemerintah kota dengan Dinas Kesehatan dan juga Kementerian Kesehatan Pusat, Pak? Ya, setelah kami mendapatkan berita ini dari pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga, memang kami sebelumnya juga sudah berkoordinasi mengantisipasi hal-hal ini dengan Dinas Kesehatan Provinsi dengan Pak Gubernur, yang memang sebelumnya 2 minggu yang lalu memang sudah membentuk crisis center, dan bahkan menyatakan siaga 1 waspada untuk ke pemerintah pusat juga Kementerian Kesehatan. Kami lakukan koordinasi yang intensif untuk informasi-informasi berikutan dan arahan-arahan yang kami dapatkan dari pihak kementerian, seperti itu. Baik, terkait dengan 70 tenaga medis yang dirumahkan karena memang berinteraksi dengan pasien, begitu, apakah ada pengawasan khusus yang kemudian dilakukan kepada 70 tenaga medis ini? Ya, ini memang ikhtiar upaya dari pihak rumah sakit, kebijakan dari direktur dan direksinya untuk semacam mengistirahatkan sementara, dipulangkan sementara mereka-mereka yang melakukan close contact ataupun interaksi langsung dengan pasien, dan melakukan pemantauan terhadap beberapa orang yang memang perawat itu sendiri yang relatif lebih dekat dan lebih sering interaksinya, seperti itu yang kami dapat informasi dari rumah sakit. Baik, tapi apakah dilakukan pengawasan secara intensif baik dari Dinas Kesehatan maupun juga dari Kementerian Kesehatan, Pak? Oh iya, kami minta dari pihak rumah sakit dan bersama dengan Dinas Kesehatan, bahkan kepada Dinas Kesehatan wilayah tempat tinggal si pekerja ini, kami kontak dan kami lakukan koordinasi untuk melakukan kewaspadaan dan melakukan tindakan-tindakan medis. Khususnya ada beberapa orang yang seperti saya katakan lakukan pemantauan terhadap dia, memang intensitas pertemuannya, interaksinya lebih sering, seperti itu. Dan sampai sekarang belum ada informasi progres tentang gejala-gejala tersebut. Baik, jadi 70 orang ini yang dilakukan pemantauan ini saat ini masih dalam proses pemantauan, begitu ya? Belum ada hasil apapun, begitu ya, Pak? Kondisi mereka seperti apa saat ini? Belum ada. Belum ada. Baru pemantauan saja, mengamankan kondisi penyebaran virus ini di rumah sakit, sehingga memang pemantauan ini secara intensif dilakukan oleh pihak rumah sakit. Berkoordinasi terus dengan kami dan juga seperti yang saya katakan tadi kepada Dinas Kesehatan wilayah di mana tempat tinggal mereka. Baik, pemerintah kota juga sudah berkoordinasikan dengan rumah sakit yang ada di Depok. Apakah setelah adanya 2 pasien yang positif corona ini ada peningkatan laporan dari warga atau laporan katakanlah warga yang kemudian memeriksakan dirinya dengan gejala-gejala tertentu yang mirip dengan corona, begitu, Pak? Apakah ada peningkatan kasus tersebut?
Tidak ada dan belum ada laporan dari pihak rumah sakit manapun, termasuk dari RSUD. Meskipun kami sudah menyiapkan rumah sakit satelit, dalam hal ini kita menyiapkan khusus ruang sebagai sebuah kewaspadaan dan persiapan menjaga-jaga. Mudah-mudahan tidak digunakan ruangan satelit ini, rumah sakit satelit ini. Baik, baik. Setelah diumumkannya 2 orang positif corona di Depok, ada sedikit keresahan di sejumlah kalangan masyarakat nih Pak. Apakah Anda juga melihat keresahan itu di masyarakat Depok sendiri yang Anda pimpin, Pak? Iya, itu nampak sekali, termasuk misalnya kasus-kasus di beberapa supermarket, ya mereka memberi makanan dan menghabiskan bahkan di beberapa apotik masker untuk digunakan oleh mereka. Padahal kan kami juga terus menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada, tetapi jangan panik, apalagi stres berat, karena itu justru mempengaruhi terhadap ketahanan tubuh kita. Jadi kita mempertahankan tahan tubuh kita tingkatkan kekuatannya, ketahanannya dengan cara-cara tadi secara psikologis, kita tidak stres, kita tidak depresi, apalagi tidak panik yang berlebihan. Apalagi panik buying, ya jangan sampai dilakukan itu, karena akan mempengaruhi nanti dengan kondisi ini kepada hal-hal yang terkait dengan masalah ketahanan tubuh kita. Secara medis tentu kita juga terus mensosialisasi, mengingatkan tentang masalah PHBS, pola hidup bersih dan sehat, dan juga Germas, gerakan masyarakat sehat dan bersih, sehingga seperti cuci tangan dengan sabun, ini sebuah kebiasaan-kebiasaan yang harus kita lakukan. Seperti itu. Baik. Pak Wali, terkait dengan lokasi dari 2 orang pasien yang sudah dinyatakan positif ini, apakah di komplek perumahannya dilakukan treatment tertentu atau seperti apa saat ini, Pak? Ya, untuk kewaspadaan kami berkoordinasi dengan Rumah Sakit Brimob untuk melakukan disinfektan terhadap rumah di mana pasien ini tinggal, ibu dan anak ini. Dan ada juga seorang pembantu sekaligus sebagai tukang kebun, kita bawa dia langsung ke rumah RSPI Saroso di Jakarta untuk kita lakukan pemantauan, ya. Dan belum ada informasi tentang masalah ada gejala flu corona dari si pembantu ini. Baik, dalam radius tertentu dari rumah 2 pasien tersebut, apakah juga dilakukan treatment yang sama, Pak? Apakah kemudian harus ada perlakuan khusus begitu? Tidak kita lakukan disinfektan ini karena memang masyarakat ini bisa dibilang masyarakat yang semi eksklusif, artinya tingkat interaksinya memang agak sedikit kurang dibanding interaksi misalnya di perkampungan. Makanya kami juga melakukan treatment dalam hal yang lain, yaitu kita tanyakan ke RT dan RW-nya siapa yang sempat berinteraksi, ya close contact kepada si 2 pasien ini setelah tanggal 14 Februari. Kalau memang ada, itulah yang kita pantau secara proaktif dari dari puskesmas, yang kita minta kepada mereka. Kalau nggak salah tadi malam ada informasi itu ada 4 orang yang sempat menjenguk si pasien, dan kita minta mereka tidak keluar rumah. Dan kita lakukan jemput bola untuk melakukan memeriksa suhu badannya sehingga terpantau pagi dan sore. Kalau memangnya ini nanti akan kita lakukan tindakan-tindakan medis selanjutnya. Itu yang kita lakukan. Baik. Jadi 70 orang tenaga medis yang saat ini juga dipantau dan 4 orang yang sempat menjenguk dari pasien. Artinya saat ini sudah total ada 3 warga Depok yang ada di RSPI Sulianti Saroso, begitu ya? Karena tadi ada 1 ART yang kemudian dibawa juga ke sana, begitu ya Pak ya? Ya, kemarin sempat dibawa ART pembantu ini ke rumah sakit, tapi saya belum dapat informasi progresnya, apakah dibolehkan pulang atau tidak. Gitu, saya belum dapat itu. Biasanya sih SOP-nya pemantauan ini bisa dilakukan. Kalau memang tidak ada gejala flu apapun, ya itu mungkin nanti dokter akan membolehkan dia pulang ke rumah. Tapi ketika ada gejala flu, nah maka dia tidak boleh keluar rumah dan akan dipantau oleh puskesmas setempat. Seperti yang dilakukan. Baik, Pak Wali, ini pemerintah Kota Depok membuat tim terpadu untuk penanganan, pengawasan dan pengendalian
ini akan seperti apakah realnya? Langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan? Tahapan-tahapannya apa saja, Pak? Ya, tim ini tentu saya buat atas berdasarkan SK Wali Kota. Saya sebagai pembinanya langsung, penanggung jawabnya langsung. Nanti ada ketua hariannya itu asisten, sekdana asisten, dan di bawahnya nanti teman-teman dari Dinas Kesehatan, dari RSUD, dan dinas-dinas terkait. Seperti nanti ada Pol PP, ada juga terkait dengan Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan. Nah, nanti semuanya tim terpadu ini akan berkoordinasi dengan tim crisis center yang ada di provinsi. Juga kita lakukan komunikasi intensif dengan Kementerian Kesehatan. Seperti itu, Mas. Baik. Pak Wali, terakhir ini apakah mungkin Bapak ada himbauan dan juga arahan kepada masyarakat di Depok dan juga masyarakat yang ada di Jakarta juga, karena saat ini situasinya masyarakat mulai mengkhawatirkan akan penyebaran virus ini. Apa yang ingin Anda sampaikan, Pak Wali? Ya, terima kasih. Pertama, saya menghimbau kepada masyarakat Depok dan sekitarnya bahwa virus setelah melakukan pendalaman terhadap pasien, virus ini memang diduga tertular dari orang asing. Ya, jadi bukan dari kita sendiri. Dan ketika kita lakukan tindakan-tindakan medis, tindakan-tindakan yang sangat terkait dengan masalah penyebaran corona ini, ya kita lakukan hal-hal koordinasi misalnya secara kontinu dengan Kementerian Kesehatan dan Provinsi. Walaupun memang virus ini tidak berpindah dari benda mati, tetapi kita lakukan pencegahan. Rumah yang menjadi alamat pasien ini kita lakukan disinfektan, ya kita isolasi siapa-siapa yang ada di sini, misalnya tadi yang saya katakan pembantu dan sebagainya. Yang kedua, kita melakukan RSUD Kota Depok ini kita buat semacam rumah sakit satelit. Maka dari itu kita juga menghimbau kepada masyarakat jangan panik, tetapi tetap waspada, berpikir rasional, berpikir positif, ya, apalagi sampai ikut-ikutan panik buying, ya, karena pembelian secara berlebihan ini stok kebutuhan bahan pokok kita nanti akan berkurang, ya. Ini sementara sekarang kita rasakan sangat cukup sekali. Nah, ini juga gerakan Germas, gerakan masyarakat sehat, dan juga PHBS terus kita lakukan. Yang dulu-dulu barangkali sesuatu yang kita anggap biasa, cuci tangan dengan sabun, sekarang intensitasnya harus kita tingkatkan. Juga bagi para perokok, ya, jangan sembarangan merokok di tempat umum, ya, di tempat-tempat yang memang sudah ditentukan oleh masyarakat. Dihimbau, mudah-mudahan dia bisa sampai stop merokok, karena merokok ini bisa mengurangi ketahanan tubuh kita. Masker, standar dari WHO dan arahan dari Kementerian Kesehatan, masker hanya digunakan bagi yang sakit. Bagi yang sehat nggak perlu. Ini kata Menteri Kesehatan, arahan Menteri Kesehatan. Dan ini standarnya adalah standar dari WHO. Kecuali mereka yang berinteraksi langsung dengan pasien, ya, dengan pasien, dan apalagi pasien misalnya tidak menggunakan masker atau orang yang sakit, maka kita juga harus bertindak secara rasional. Baik. Warga, mohon maaf, yang merasakan gejala ini jangan datang ke tempat-tempat kesehatan, tetapi kami yang jemput bola, lapor ke 119 dan juga crisis center kami. Nanti kami akan jemput bola, lakukan pemantauan, pemeriksaan, dan seterusnya, sehingga tidak terjadi penularan, kekhawatiran penularan virus ini ke orang yang lain. Ya, seperti itu yang kami himbau kepada masyarakat. Nah, yang terakhir barangkali bagi warga masyarakat yang merasakan kondisi gejala COVID-19 ini ataupun melihat seseorang yang memiliki gejala ini, segera hubungi kami, hubungi 119 di 119 begitu ya, Pak Wali Kota, ya. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Ya, Crisis Center Corona di Kota Depok. Baik, terima kasih Pak Wali Kota Depok Muhammad Idris telah bergabung bersama kami langsung dari Depok, Jawa Barat di Metro Pagi Prime Time.